Aku lihat keluargaku dan keluarga suamiku sangat bahagia dengan lahirnya cucu pertama mereka. Apalagi karena bayi pertamaku itu adalah laki-laki, yang punya arti penting dalam tradisi Chinese. Walaupun aku masih merasa letih akibat dari proses persalinan yang panjang, aku bersyukur bisa tetap melahirkan dengan proses alami. Tetapi bagaimanapun, kebahagiaanku terasa belum lengkap, karena ayah biologis dari anakku tidak bisa mendampingiku saat aku mempertaruhkan nyawa melahirkannya ke dunia. Memang betul, putra yang baru saja aku lahirkan bukanlah berasal dari suami atau suamiku sendiri, tapi dari Mas Heru, seorang pria pribumi yang merupakan partner bisnis suamiku dan sudah berkeluarga. Aku sempat khawatir apakah putraku nantinya akan lebih mirip bapak biologisnya dibandingkan dengan ibunya, karena kalau hal ini sampai terjadi, maka hubungan rahasiaku dengan Mas Heru itu pasti akan langsung ketahuan. Tapi ketakutanku ternyata tidak beralasan, karena mata putraku tetap sipit dan berkulit putih, walaupun beberapa bagian wajahnya lebih mirip Mas Heru daripada suamiku. Aku berharap akan bertemu Mas Heru nanti di jam besuk untuk memperlihatkan kepadanya bahwa putranya itu sehat-sehat saja. Dalam kegembiraannya, suami dan mertua perempuanku mengatakan bahwa mereka berharap aku melahirkan 2-3 lagi agar rumah tidak sepi, katanya. Aku hanya tersenyum kecut karena aku tidak begitu yakin apakah Mas Heru masih mau lagi memberikannya. Bahkan aku juga tidak tahu apakah aku masih punya kesempatan untuk melakukannya kembali dengan Mas Heru. Namaku Mai Shin. Usiaku saat itu 26 tahun. Aku keturunan Chinese yang masih totok, dan aku sekarang jadi ibu rumah tangga yang sehari-hari bertugas merawat kedua mertuaku. Karena suamiku yang umurnya jauh lebih tua dariku masih serumah dengan orang tuanya. Aku baru menikah 1 tahunan dengan suami dari perjodohan antar keluarga. Sebenarnya bukan aku tidak mampu mencari pacar sendiri untuk jadi suamiku, tetapi kebanyakan pacarku tidak sesuai dengan selera orang tuaku yang cukup kolot, sehingga akhirnya aku terlambat nikah. Menurut orang-orang, wajahku sangat khas oriental, dengan kulit yang putih bersih, rambutku hitam lurus panjang sampai melewati bahu. Walaupun badanku tidak bisa dibilang langsing, tapi juga tidak bisa dibilang gemuk karena tidak ada lipatan-lipatan lemak pada diriku. Keistimewaanku adalah permata khas wanitaku yang unggul. Bila suami sudah memintaku berpakaian yang agak gimana gitu, maka sangat sulit bagiku melarang laki-laki untuk tidak melihatku dengan pikiran yang pastinya akan berangan-angan jauh tentangku. Sebelum menikah, pergaulanku cukup bebas, dalam artian aku selalu melakukannya dengan pacar-pacarku sejak masih di SMA. Tidak kurang dari 5 orang cowok pernah aku ajak, masing-masing antara 1-2 tahunan lamanya berpacaran. Tentu saja tidak banyak yang tahu reputasiku, kecuali mantan cowok-cowokku itu sendiri, karena orang lain taunya aku adalah wanita muda yang baik. Malahan dari 5 orang cowok yang pernah aku ajak, 3 di antaranya, justru akulah yang mengambil keaslian mereka. Menikah dengan suamiku sekarang ini seolah-olah menjadi hukuman bagi kebebasanku sebelumnya. Ruang gerakku menjadi sangat terbatas karena aku hampir tidak bisa keluar dari rumah kecuali untuk belanja atau ke gereja. Belanja keperluan keluarga saja sudah terlalu melelahkan bagi mertuaku, sehingga aku harus pergi sendiri karena suami juga tidak mau mengantarku. Kalau ke gereja apalagi, suamiku dan keluarganya sangat paranoid dengan gereja, terutama pendeta-pendetanya. Tapi untungnya mereka tidak melarangku untuk ikut aktivitas gereja, terutama yang tidak harus keluar sumbangan. Setelah setahun menikah, aku belum memperlihatkan tanda-tanda akan halim. Padahal kedua mertuaku terus-terusan bertanya, karena menganggap kesempatan untuk anaknya sudah semakin sempit. Akibatnya aku menjadi cukup stres memikirkannya, karena kalau diperiksa ke dokter semuanya baik-baik saja. Apakah semua ini karena dulu aku pernah melunturkannya sampai 5 kali?
Tentu saja aku tidak pernah bisa menceritakan hal ini ke dokter langganan dan ke siapapun. Malahan aku bersyukur sekali karena dokterku tidak bisa menemukan bekas-bekas dari apa yang dulu pernah aku lakukan. Padahal dari setiap aku melakukannya dengan kelima orang pacarku itu, masing-masing pernah membuatku halim. Semua itu akibat dari keinginanku yang sangat tinggi, sehingga seringkali membuatku lupa tempat dan waktu. Akibatnya ada di beberapa kesempatan yang memaksa pacar-pacarku itu membuangnya di dalam. Tentu saja hanya aku sendiri yang tahu berapa kali aku pernah melakukan yang seperti itu. Bahkan sebagian besar pacarku tidak ada yang tahu bahwa mereka telah membuatku halim karena aku keburu memutuskan hubungan dengannya. Hanya pada kejadian pertama saja yang diketahui cowokku, karena saat itu aku sendiri juga panik dan terjebak dalam kebingungan yang berlarut-larut. Sampai usia kehalimanku itu hampir 3 bulan, sebelum akhirnya bisa aku lunturkan. Sebenarnya, aku mengenal Mas Heru itu, karena diperkenalkan oleh suamiku sebelum kami menikah. Mas Heru merupakan partner bisnis suamiku sejak lama. Mereka berdua mendirikan perusahaan bersama-sama yang terus berjalan sampai sekarang. Sejak pertama kali bertemu dengan Mas Heru, aku sudah punya perasaan aneh pada Mas Heru. Bukan perasaan buruk, tetapi malah sebaliknya, yaitu aku sangat tertarik kepada Mas Heru, layaknya seorang wanita terhadap pria. Kenapa aku bilang aneh? Karena aku biasanya tidak pernah tertarik kepada pria beristri. Dan aku juga sebenarnya tidak pernah tertarik pada pria pribumi. Umur Mas Heru lebih tua dari suamiku. Orangnya sangat ramah dan penuh perhatian. Selalu mendengarkan lawan bicaranya tanpa pernah meremehkannya, walaupun ternyata dia lebih benar. Hal ini sangat berbeda dengan suamiku yang tidak pernah menanggapiku kalau pendapatku sudah dianggapnya salah. Secara fisik, walaupun sudah umur 40 tahunan, Mas Heru juga terlihat keren. Dengan jenggotnya yang lebat beruban, menunjukkan kematangannya dengan asam garam kehidupan. Tekanan dari mertua dan suamiku, ditambah rahasia masa laluku yang tidak bisa aku ceritakan pada siapapun, membuat aku sering sakit-sakitan, hingga pada akhirnya aku bisa berkesempatan bertemu dan berkomunikasi dengan Mas Heru. Awalnya sederhana saja, aku memang sengaja mencari dan mengajukan pertemanan di akun Mas Heru melalui Facebook. Rasa ketertarikanku pada Mas Heru membuatku nekat ingin lebih mengenalnya dan berusaha bisa berkomunikasi. Ternyata, Mas Heru sama sekali tidak keberatan berkomunikasi denganku, dengan catatan jangan sampai diketahui oleh suamiku, karena dia tahu persis adat buruknya. Oleh karena itu, kami hanya menggunakan identitas asli saat menggunakan akun Facebook. Tetapi untuk chatting, masing-masing sudah punya nama samaran lain. Awalnya aku hanya berkomunikasi untuk berbasa-basi saja atau bertanya-tanya seputar pekerjaan suamiku, supaya aku bisa lebih mengerti tentangnya. Suamiku benar-benar terlalu malas untuk menerangkan pekerjaannya sendiri padaku. Karena aku cuma lulusan SMA, jika dibandingkan dengan dia yang lulusan S1 perguruan tinggi ternama dan S2 dari luar negeri. Tapi lama-kelamaan, aku mulai berani curhat. Ke Mas Heru, tentu saja awalnya hanya untuk hal-hal sepele, tapi lama-kelamaan, karena jawaban-jawaban dari Mas Heru begitu menyejukkan hati, aku pun mulai berani curhat masalah pribadiku. Seperti keluhanku saat melakukan dengan suamiku, bahkan sampai kepada kehidupanku di masa lalu. Sebenarnya aku saat itu terjebak oleh kecerdikan Mas Heru, yang mulai melihat bahwa pengalamanku lebih baik daripada suamiku. Tapi karena dia tidak pernah menghakimi sama sekali akan semua perbuatanku di masa lalu itu, akhirnya aku malahan merasa benar-benar telah menemukan teman curhat yang cocok. Chatting di internet memang memungkinkan orang untuk bisa melewati batas-batas yang hampir tidak mungkin dilakukan di dunia nyata oleh orang-orang yang sebenarnya tidak saling mengenal sama sekali. Awalnya aku yang mencoba memancingnya untuk menaikkan status kami berdua menjadi berpacaran di dunia maya, karena toh sekarang kami sudah menggunakan nama samaran masing-masing. Ternyata Mas Heru bersedia saja.
Dengan catatan kami berdua harus menambah beberapa kode untuk mencegah akun masing-masing diterobos orang lain. Akhirnya, jadilah kami berdua mulai berpacaran di dunia maya. Dari situlah akhirnya aku pun benar-benar mulai tergila-gila dengan Mas Heru dan benar-benar mulai menganggap bahwa aku ini adalah pacar dunia mayanya. Untuk semakin mempermudahkan komunikasi kami berdua, Mas Heru pun mengajarkanku untuk memanfaatkan webcam dari notebookku, sehingga kami berdua bisa saling melihat satu dengan lainnya. Tanpa malu-malu, aku sering tampil di depan webcam. Tentu saja hal itu hanya bisa aku lakukan saat suamiku sedang tidak ada di rumah, sedangkan mertuaku tidak mungkin bisa memergokiku karena kamarku ada di lantai 2. Akibat dari seringnya aku melakukan semua itu di dunia maya, lama-kelamaan aku pun mulai mengharapkan bisa berbagi secara sungguhan dengan Mas Heru. Pada saat aku sampaikan keinginanku itu, ternyata Mas Heru pun juga mempunyai keinginan yang sama sepertiku. Walaupun sudah sama-sama setuju, akan tetapi ternyata sangat sulit bagi kami berdua untuk menemukan waktu yang pas untuk bertemu. Karena Mas Heru inginnya pertemuan yang pertama itu harus penuh kesan. Bukan hanya pertemuan singkat di mobil, misalnya. Mas Heru maunya yang lama pokoknya. Hal itu akhirnya membuatku hampir putus asa, karena waktu yang tersedia bagiku sangat terbatas, yaitu saat aku ke pasar atau ke gereja saja. Tapi pada akhirnya, kesempatan itu pun datang juga. Kesempatan itu datang ketika suatu hari suamiku tidak bisa pergi ke Singapura untuk membeli obat untuk mertuaku, sehingga dia memintaku yang pergi ke sana. Kesempatan itu pun tentu saja tidak aku sia-siakan. Dalam kesempatan itu, sekalian aku juga membujuk suamiku untuk mengizinkan aku berobat. Terserah itu dilakukan di rumah sakit atau ke Shinsei yang ada di sana. Dasar kalau memang sudah hoki, ternyata mertuaku sangat mendukung rencanaku itu. Bahkan ikut mencarikan informasi mengenai klinik yang bisa aku datangi. Akhirnya aku dapat izin untuk pergi ke sana selama 5 hari karena memang perawatannya sendiri memerlukan proses pengambilan sampel sebelumnya dan saat memasuki masa baikku. Aku mengatur jadwal kepergianku bersama-sama dengan Mas Heru, tentu saja tanpa sepengetahuan suamiku. Kami akan menginap di hotel yang sama tetapi beda kamar. Mas Heru sendiri yang menyiapkan 2 kamar untuk berjaga-jaga dari semua kemungkinan yang tidak diharapkan. Penerbangan kami tadinya akan dibuat berbeda, tetapi Mas Heru merasa khawatir kalau ada sesuatu yang menimpaku, karena aku tidak pernah bepergian sendirian ke luar negeri, sehingga akhirnya kami menggunakan penerbangan yang sama. Pada hari keberangkatan, sesampainya di bandara, aku segera bergegas ke area seperti yang sudah diminta oleh Mas Heru, karena dia sudah menungguku di sana. Setelah itu, kami mencoba mengobrol, ternyata kami berdua jadi sama-sama kikuk. Tidak selancar sewaktu ngobrol lewat chatting di internet. Tapi, itu semua tidak berlangsung lama, karena akhirnya Mas Heru berhasil mencairkan suasana dengan gurauan-gurauannya. Walaupun kami berusaha bersikap sewajar mungkin, tapi tidak bisa dipungkiri, kami berdua tetap terlihat dalam suasana yang mesra. Sampai-sampai sebagian orang yang ada di sana sering melirik kami berdua dengan pandangan heran karena melihat pasangan pribumi sawo matang berbaju kasual dengan Chinese putih yang sangat sipit. Akhirnya waktu untuk pun boarding tiba. Entah bagaimana caranya, Mas Heru kok bisa mengatur kami bisa duduk berdampingan di pesawat, padahal waktu check-in kami terpisah dan kami duduk di baris yang memang hanya ada 2 kursi saja. Aku kembali terheran-heran saat Mas Heru mengambil selimut yang tersedia di bagasi kabin dan memakainya untuk menutupiku. Pikirku mungkin Mas Heru tidak terbiasa berjalan dengan wanita yang berpakaian sepertiku saat itu. Karena istri dan anak perempuan Mas Heru sehari-harinya selalu pakai jilbab. Hal itu berbeda jauh dengan suamiku yang selalu menyuruhku berpakaian seminimalis mungkin.
Di dalam pesawat aku mulai berani bertingkah layaknya dengan pacar pada Mas Heru, yang ternyata Mas Heru pun membalasnya. Jantungku mulai berdebar ketika membayangkan apa yang akan kami lakukan selama beberapa malam ke depan tanpa gangguan siapapun. Setelah pesawat mulai mengudara, mulailah tangan Mas Heru bergerak. Sekarang aku jadi tahu dan mengerti tujuan Mas Heru menutupnya dengan selimut tadi itu. Rupanya agar tidak ada yang akan melihatnya. Tanpa kusadari, kulit wajahku kembali merona dan nafasku mulai tidak teratur. Aku juga sempat mencubit Mas Heru karena merasa cemburu ketika seorang pramugari mencoba bermain mata dengannya, walaupun Mas Heru hanya menanggapinya dengan senyumnya yang ramah biasa. Mungkin pramugari itu bisa menduga apa yang dilakukan Mas Heru padaku saat itu. Aku jadi semakin tidak sabar, ingin segera melakukan dengan Mas Heru, apalagi menurut beberapa temanku, punya orang pribumi rasanya lain, dan cara kerja mereka juga berbeda. Beberapa menit kemudian pesawat sudah mendarat. Saat kami jalan berdua menuju imigrasi, orang-orang sering memandang kami dengan pandangan ganjil atau senyuman yang lain. Waktu aku tanya ke Mas Heru, apakah dia melihat seperti yang aku lihat, atau itu hanya perasaanku saja, karena saat itu adalah pertama kalinya kami bepergian bersama. Mas Heru menjawab bahwa dia juga melihat apa yang aku lihat. Menurutnya, selain perbedaan ras, penampilan kami memang jauh berbeda. Saran dari Mas Heru adalah aku merubah sedikit penampilanku agar kami tidak jadi terlalu mencolok. Walaupun tidak dikatakannya langsung, aku juga mengerti bahwa dia tidak ingin aku dianggap sebagai wanita gampangan yang mendampingi pengusaha atau pejabat pribumi yang sedang berlibur. Tanpa terasa, kami sudah sampai di hotel yang biasa dipakai suamiku kalau dia ke negara itu. Kamar kami selain berbeda, juga berada di tower yang terpisah dengan lift sendiri-sendiri. Mas Heru sudah memperhitungkan semuanya itu dengan cukup teliti, karena dia tahu betul sifat suamiku. Mas Heru juga sudah membeli SIM card lokal untuk kami pakai berkomunikasi satu sama lain selama di sana. Begitu sampai di kamar aku mulai gelisah karena sangat kangen dengan Mas Heru, apalagi dengan kejadian di pesawat tadi. Tapi Mas Heru berpesan bahwa aku jangan menghubunginya. Aku harus menunggu sampai dia yang menghubungiku karena dia belum mempersiapkan HP-ku untuk diisi nomor lokal tadi. Saat aku sedang gelisah memikirkannya, tiba-tiba saja bel kamarku berbunyi. Ternyata Mas Heru yang datang. Aku segera saja membukakan pintu untuknya dan menyambutnya dengan gembira ria karena benar-benar tidak menyangka Mas Heru akan ke kamarku secepat itu. "Kok lama sekali datangnya sih, Mas?" Tanyaku manja, padahal aku sendiri baru saja meletakkan koper dan bersih-bersih sedikit, tapi belum sempat ganti baju. "Mas kan harus pastikan dulu tidak akan ada yang mengganggu acara kita berdua ini," jawab Mas Heru. Tanpa banyak tanya-tanya lagi, aku pun bergeser mendekatinya. Mas Heru yang sudah tahu apa yang aku mau pun langsung memulainya. Dan tentunya dengan penuh semangat aku menyambutnya. Mungkin karena sudah sama-sama saling merindukan, Mas Heru pun dengan segera mempersiapkan diri. Pada saat itulah spontan aku berteriak kaget sewaktu melihat apa yang selalu dibawa-bawa Mas Heru selama hidupnya itu. Tanpa menunggu lama lagi, Mas Heru langsung menuntukku ke bed yang tersedia. Selanjutnya memulainya dengan penuh kasih sayang. "Mei, Shin, kamu sangat luar biasa. Mas, benar-benar senang dan bahagia sekali bisa seperti ini sama kamu," bisik Mas Heru dengan suaranya yang mesra. "Aku juga sama, Mas," jawabku sembari terus menyambut setiap pergerakan Mas Heru. "Apa kamu mau aku carikan obat untuk berjaga-jaga setelah kita selesai?" Mas Heru bertanya seperti yang teringat sesuatu. "Gak usah, Mas. Malah lebih baik kalau aku bisa mendapatkannya dari Mas," sahutku. Mas Heru kemudian mengangkat mukaku dan memandangiku dengan lembut, tapi terlihat serius. "Mei Shin,
Kamu pikirkan baik-baik dulu. Jangan sampai omongan kamu itu hanya bawaan emosi karena dalam kondisi yang seperti ini. Ucap Mas Heru mengingatkanku. Tapi Mas, juga tidak keberatan kok kalau Meishin memang ingin hasil dari Mas. Lanjut Mas Heru. Aku hanya mengangguk sebagai jawaban karena tekadku sudah bulat. Bahkan sebelum pergi ke sini, aku memang sudah bertekad untuk punya hasil dari Mas Heru. Daripada dibilang tidak bisa memberikan keturunan oleh keluarga suamiku. Mas, Heru benar-benar pandai dan berbeda caranya dengan yang biasanya aku alami dengan suamiku. Mas Heru selalu mengutamakan kesenanganku terlebih dahulu. Dia juga membuatku tetap punya harga diri, walaupun hanya sebagai pacar mayanya. Selama di sana, kami berdua biasa melakukannya sebanyak 3-4 kali dalam sehari semalam. Waktu itu benar-benar kami manfaatkan sebaik-baiknya, karena kami berdua tahu kalau sudah kembali pulang nantinya, kesempatan untuk saling berbagi itu pasti akan sangat sulit kami dapatkan. Hingga akhirnya, kami berdua harus kembali ke Indonesia. Begitu aku sampai rumah, sungguh aku tidak menyangka kalau suami akan langsung mengajakku tanpa mempedulikan apakah aku sedang kelelahan atau tidak. Bahkan 3 malam selanjutnya, suami terus-menerus ingin mengajakku. Katanya untuk memanfaatkan masa efektifku setelah terapi yang aku jalani itu. Akhirnya memang aku halim, tetapi naluriku meyakini bahwa itu adalah hasil dari terapi yang aku dapatkan dari Mas Heru. Setelah aku positif, aku dan Mas Heru masih sering bertemu untuk mengobati kangen sampai calon buah hatiku itu berusia 8 bulan. Tentunya dengan cari-cari kesempatan. Atas keberhasilanku memberikan keturunan, keluarga suamiku menjadi sangat bahagia sekali. Bahkan tidak ada kecurigaan sama sekali bahwa cucunya berasal dari Mas Geru, mitra bisnis suamiku sendiri. Sekian dan terima kasih.